Bidadari, chapter 247. Beruntung yang jadi suaminya. Wah, ternyata di sini rajin-rajin ya buat cemilannya, sampai pisang hijau buat sendiri. Padri menimpali duluan sebelum Reiko berkomentar. Kebenaran saja sedang berkunjung ke apartemen anak saya, Pak. Jadi ya sedikit ingin memanjakannya. Lagi-lagi Reiko diam ketika Rika sudah menaruh makanannya di meja makan. Dan tentu saja karena tidak enak, Padri juga mendekat ke sana. Nak Reiko beruntung memiliki keluarga yang sangat menyayangi Nak Reiko. Bahkan mama Nak Reiko sendiri capek-capek ke sini cuma untuk membuatkan masakan kesukaan Nak Reiko. Puji Padri membuat Reiko tersenyum. Silakan dicoba dulu es pisang hijaunya. Tapi Rika memang sudah bicara lebih dulu, karena sepertinya Reiko memang tidak ada niat untuk mengomentari apapun. Waduh, terima kasih banyak Nyonya Rika. Saya jadi tidak enak dan merepotkan di sini. Tidak apa-apa Pak Padri, nggak tiap hari juga kan? Ucap Rika manis. Hes, buatannya? Hah, nggak anak nggak emak. Kayaknya dua-duanya emang suka ngeklaim masakan orang lain jadi masakan mereka. Sungguh membuat Didi malas. Dan memang dari tadi dia tidak berhenti ngedumel. Walaupun Didi juga merasa lega karena sudah duduk di kursi meja makan itu. Setidaknya tidak ada seorang wanita yang dekat-dekat dan berusaha terus ngajak ngomong aku kayak tadi. Risih aku dideketin terus. Gerutu Didi karena memang saat tadi jalan bersama, Reti sepertinya memang ingin bicara banyak dengan Didi. Dan ini membuat Didi sangat tak nyaman. Dia gak suka banyak ngobrol, makanya Didi mengusulkan pada ayahnya untuk mencatat semua kebutuhan Reiko supaya dia tidak diajak bicara juga. Tapi kan tidak selamanya dia mencatat, makanya ada waktu di mana dia juga diajak bicara oleh Reti. Dan Didi harus bersabar memendam kesal. Yang dibicarakannya hanya tentang keluarga Prayoga dan seperti mengusik sesuatu yang pribadi soal diriku. Heis, hanya karena keluarga Prayoga. Ya, penghormatan mereka hanya karena keluarga Prayoga. Bisik di dalam hati Didi lagi makin muak. Mas Didi, silakan dimakan yang banyak. Oh iya, makasih Tante. Dia sudah diam dan tidak ingin diajak bicara, tapi tetap saja tak bisa menghindar. Sekarang Nak Didi kuliah di mana? Saya... Ini, silakan. Baru juga Didi mau menjawab, Reti sudah datang dengan piring berisi mie yang baru saja dibawanya dari dapur dan dihidangkan di meja makan itu. Makasih ya Mbak Reti. Sama-sama Om Padri, seru Reti yang juga sudah tersenyum manis. Silakan Mas Didi, dimakan dulu. Dari tadi juga Didi mau makan, tapi kan tadi ditanya oleh Rika. Makanya ketika Reti menawarkan begini, dia pun mengangguk saja dan sudah mengambil alat makannya lagi. Oh iya, Mas Didi tadi belum jawab. Mas Didi kuliah di mana ya? Baru juga mau menyendok es pisang hijaunya, Rika mengingatkan sesuatu lagi. Saya belum kuliah Tante, mungkin nanti mau coba lagi masuk lewat ujian masuk universitas negeri. Oh, jadi mau coba masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur biasa? Kenapa nggak coba jalur khusus? Ramah dan manis tanya yang diberikan oleh Rika. Saya lebih suka jalur biasa Tante, lagian hemat. Rika tertawa kecil. Iya, memang ya karena itu penuh tantangan dan pasti ada perjuangan. Ada harganya kalau bisa masuk dari cara biasa. Hebat sekali sih. Banyak anak-anak zaman sekarang itu yang lebih suka instan. Tapi Mas Didi ini hebat loh, mau berusaha keras lebih dulu. Padahal uang pasti bukan masalah untuk keluarga Prayoga. Kalau Mas Didi mau masuk lewat jalur khusus kan. Demi menjilat keluarga Prayoga, aku juga kena pujian. Kampret lah. Didi tak banyak bicara dan dia bukan tipikal orang yang geeran dengan pujian begitu saja. Mas Didi, gimana rasa pisang hijaunya? Saya belum makan, ini kan baru mau dicobain Tante. Oh iya, silakan dimakan. Dari tadi kok diliatin aja. Sudah jangan ditanya bagaimana makian yang ada di dalam benak Didi saat ini. Yang pasti dia mengomel hebat. Dari tadi dia mau menyuap makanannya kan ditanya terus. Dan tidak diberi waktu untuk mengunyah makanannya. Bahkan belum masuk ke mulut pun dia juga harus menaruh sendoknya lagi. Karena interogasinya Rika. Lalu sekarang ditanya bagaimana rasanya. Kalau bukan karena ayah, aku sudah benar-benar tidak sanggup dan menyerah menahan kesal begini. Keluh di hati Didi.
Sungguh dia tidak menunjukkan sikap sama sekali tertarik dengan obrolan yang ada di meja makan itu. Dan memang terlihat dingin bukan karena memang pura-pura dingin, tapi karena memang sudah tidak nyaman. Meskipun, ya ampun, dia cool gitu. Ya ampun, keren banget sih. Ih, suka banget sama dia. Mukanya itu loh, rahangnya tegas, ganteng. Duh, gimana ya kalau dipeluk sama dia? Reko memang tidak bicara apapun. Sampai saat ini esnya juga sudah habis dan dia memilih mendekatkan mie untuk menghabiskannya juga, tanpa tertarik untuk ikut mengobrol. Pengennya sih UI tante, tapi lihat aja nanti gimana dapatnya dan mungkin ambil jurusan manajemen ekonomi. UI manajemen ekonomi. Aku harus ngambil jalur khusus di sana biar sekelas sama dia. Dan jangan sampai ada cewek-cewek yang deketin dia, karena aku pasti akan ngusirin mereka semua. Bisik dalam hati Reti dan saat ini penuh intrik. Reko memang tidak bicara apapun. Sampai saat ini esnya juga sudah habis dan dia memilih mendekatkan mie untuk menghabiskannya juga, tanpa tertarik untuk ikut mengobrol. Pengennya sih UI tante, tapi lihat aja nanti gimana dapatnya dan mungkin ambil jurusan manajemen ekonomi. UI manajemen ekonomi. Aku harus ngambil jalur khusus di sana biar sekelas sama dia. Dan jangan sampai ada cewek-cewek yang deketin dia, karena aku pasti akan ngusirin mereka semua. Bisik dalam hati Reti dan saat ini penuh intrik. Oh iya, silakan dimakan dulu minyak Mas Didi. Gimana mau makan kalau dari tadi diwawancara? Esnya aja belum habis, padahal enak. Manisnya pas gak bikin enak. Pinter juga tuh pembantu selingkuhan masak. Gerutu di hati Didi, tapi dia sudah mengangguk dan menyuap makanannya. Wah, mie ini juga enak sekali. Ini buatan Nyonya. Sebenarnya di sini itu yang paling pandai masak itu Reti, Pak Padri. Saya bantu-bantu dikit. Mama nih seriusan pengen jodohin Mbak Reti sama Mas Didi kan? Hanya karena mereka seumuran. Aku rasa Mbak Reti sama aku masih cantikan aku. Dia juga sepertinya lebih tertarik ngobrol padaku kok. Is, kalau kakiku enggak pura-pura sakit begini, dia pasti lebih deket ke aku. Ah, kenapa sih kakiku harus diperban? Rukma emosi tingkat dewa mendengar obrolan di ruang makan. Dia kesal. Menonton TV ganti-ganti channel juga tidak bisa meredakan emosinya. Hatinya terbakar melihat Reti tersenyum di meja makan. Saat Padri memuji lagi. Pandai nak kamu memasak. Tentu saja orang yang akan menjadi suamimu itu pasti akan sangat senang sekali dimasakin seperti ini. Reti, ambilkan untuk masmu minum. Cepet, Mas Reko keselak.